gede-gede banget ya lu. Lu belum aja ngeliat roknya Wawan ntar. Saling gede sedunia kan. Ini. Dibikinin dulu. Apa? Ada nggak kertas yang sisa sebentar lebih dulu yang lebih lebar di kolom sana. The moment of truth, apakah revisi atau tidak? The moment Ya of Allah, truth, Allah, ya Allah. dari awal atau tidak? Iya ibu. Aduh. The moment of truth, apakah harus? Ibu, omelin sih ibu. Ini orang pede banget ya. Sabar banget. Gue kalau ditanya Sambil perhatiin gue deh yang ada tangannya. Pi lu ngapain Pi? Jokin. Nggak tahu nih. Ibu baru menyadari Wafik tinggi banget. Iya kan? Tapi cowok segitu wajar ya, tapi Iya benar. tapi kayak tinggi banget. Ada itu cowok. Bahwa kalau punya cowoknya harus Kayak Vincent, harus kayak Vincent. harus yang lebih tinggi. Oh, nanti pacarnya kayak Vincent yang dulu kan langsung cowok kalau punya cowok. Mau punya body aja. Vincent Fior. Tua. Berarti Wawa cocok pemain basket, Wak. Wawa tingginya berapa? Kenapa sih Wawa kan? Nah, cocok Wak. Fiornya kan harus 80 kayak Wawa. Fior. Oke, perhatikan semuanya. Sudah, mau coba maju ke depan aja. Kalau Pak saling ini biar kalian denger ya. Biar kita kembali siapa tuh yang dia maju dulu. Bawa boleh kuat bawa. Nah, iya bawa ini. Dia ngejelonjor, guys. Aku takut. Ih, kok kayak buram gitu ya? Tahu burung. Emang iya. Kelihatan ya? Enggak. Kayaknya butuh ditebelin, Bu. Pakai spidol, Bu. Pola rusakin. Jangan rusakin. Ntar gue buat lagi dong. Tebelin Bu pakai spidol. Kayaknya harus pakai kacamata deh. Zal lihat nggak? Jelas nggak? Yang di sini jelas. Maira jelas kan Bu? Kita cek mata. Horor banget gue. Nggak usah ngomong gitu depan minus ya. Gue silinder. Ibu mulai. Ini udah lengkap belum? Kayaknya ada yang belum datang. Oh, ada yang Kristen, Bu. Yang Kristen. Ibadah. Oh, kalau Jenny Bu. Jenny. nanti kasih apa yang sampai lagi ya? Bu Elis ada videonya kok, Bu. Gini. Kalau ibu lihat dari model desain gaunnya itu kan ada dua ya. Jenis roknya ada dua. Iya nggak? Ya. Satu apa? Tengah. Seperempat sama yang pelurusan pelebaran. Yang pertama apa? Seperempat. Empat itu apa? Lingkaran. Seperempat lingkaran. Itu gini. Kemarin tuh ibu dengar istilah seperempat apa ya gitu. Terus akhirnya ibu coba yang roknya dikembangin ya. Iya. Iya nggak? Iya. Tapi Ibu ya pakai rumus Jadi Ibu. tapi pakai rumus. Nah, ibu yang ini adalah pola gaun ya. Pola gaun itu pola dasar badan, kemudian dilanjutkan dengan pola roknya. Jadi nyambung. Ini kelihatan nggak di sini nyambung dengan bagian pola rok? Iya. Nah, bawah. Nah, ini adalah pola gaun. Ya, kalau ini aja ini cuma pola badan atas. Tapi kalau gaun supaya kamu mempermudah, seperti kalau kamu membuat gamis atau gaun yang tetap ada potongannya, lebih baik tuh mendingan yang seperti ini. Jadi nyambung dengan pola apa? Pola badan atas. Ya. Bagian roknya ada rok yang setengah lingkar, ada juga rok yang ada yang bilang seperempat. Kalau ibu menyebutnya itu rok yang dikembangkan, karena nanti dari pecahan ini kita gunting baru kita kembangkan lagi. Jelas ya? Yang setengah lingkar siapa? Yang setengah lingkar cuma sedikit. Yang bagian bawah roknya setengah lingkar siapa? Gak ada. Saya Yang tinggi dong.
biar bisa. Tinggi Dri. Yang tinggi Indri. Tapi yang kedua, yang model gaunnya itu rok setengah lingkar, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke, yang baru datang ini Ibu akan jelaskan. Ibu akan jelaskan untuk pecah polanya, untuk meletakkan awal dari kamu pecah pola supaya kamu nggak salah semua ya. Maksudnya supaya meminimalisir kesalahan dari kalian. Nah, untuk model roknya itu kan ada dua ya. Ada rok setengah lingkar, bagian bawah roknya itu ada rok setengah lingkar, ada juga rok yang Seperempat. Kalian menyebutnya seperempat, kalau ibu menyebutnya rok yang dikembangkan karena dibuat dari pola ini kemudian kita kembangkan nantinya supaya untuk membentuk apa? Gelombang. Membentuk gelombangnya. Nah, ini adalah pola yang dikembangkan atau rok seperempat. Cara membuatnya adalah pola badan atas disambung dengan pola roknya. Ya, roknya ini rok ukuran badan kalian. Jelas ya. Jadi ada tinggi panggul, ada lingkar panggul, ada panjang rok. Kebetulan yang punyanya Alfi ini panjang gaunnya itu dari pinggang Alfi mana? Saya Bu. Berapa Alfi? 70? 92. 92. Jadi dari pinggang sampai ke bawah ini 92. Jelas ya. Panjang roknya, bukan panjang gaunnya. Kalau panjang gaunnya dari ujung bahu atas sampai ke bawah. Tinggal kita nambahin aja. Nah, ini adalah pola untuk yang roknya ini, bentuk roknya rok setengah lingkar. Jadi cukup membuatnya seperti ini aja. Alhamdulillah. Nanti pola roknya itu nanti di kertas yang lain karena di sini nggak cukup. Kalaupun cukup kita harus apa? Nambah. Nyambung lagi dengan seperti yang ini. Nah, ini dipanjangkan. Nanti ini bagian depan, yang di sini bagian Belakang. Nah, setelah jadi ini kan Kebalik. kalau yang modelnya Alfi pakai kerah ya. Kerahnya kerah Shanghai. Tetap dikeluarkan ini dari dari sini kita keluarkan, kita masukkan ya. Kita ambil 1 cm, yang di bawah ini kita ambil 2 cm. Baru kita bentuk garis baru. Jelas? Jelas. Oke, mungkin udah diterangin dengan Bu Elisa ya. Bu Elis. Terus kemudian untuk lengannya, karung lengannya ini turun 2 cm, Keluar 2. cm. Fungsinya untuk apa fungsinya? Lebaran. Untuk apa fungsinya? Lebar. Untuk kelonggaran supaya tidak press body. Kalau kita mau press body, contohnya kalau kita membuat bustier itu harus apa? Ukurannya pas dan kadang-kadang malah kita masukkan, bukan kita tambah, tapi kita masukkan 1 cm minimal ya. Nah, seperti ini kita keluarkan. Nah, ini juga kita keluarkan. Kemudian kita sambung nih bagian bawah rok. Ini adalah tinggi panggul. Kemudian ini adalah lingkar apa? Panggul. Lingkar panggul itu sudah diukur pas panggul, kemudian ditambah berapa? 4. Tambah 4. Ya. Jadi kalau ukuran lingkar panggul kamu itu 84, berarti kalau ditambah 4 berapa? 88. Nah, 88 itu adalah di sini. Ya, jadi sudah ditambah dengan ukuran berapa? 4 cm. Baru kita ukur lingkar panggul kita misalkan 84 tambah 4, berarti yang kita buat ukuran adalah 88 dibagi 4. Dibagi 4 ditambah 1 karena dia pola depan. Kemudian kita keluarkan, tetap kita keluarkan ya. Nah, kita bentuk sampai dia ke bawah. Ke bawahnya ini tergantung kamu mau dikembangkannya berapa nih. Apakah lurus aja atau dikeluarkan 5 cm atau 7 cm. Ya. Jadi pola rok masih ingat pola rok? Masih. Ya. Ini boleh Ibu hapus? Ya, boleh. Jadi kalau pola karena ibu sudah bertambah ya, jadi top yuk. Kalau buat bayi desa ini masih cukup, buat itu udah mentok. Jadi kalau untuk ini kan rok apa ini jenisnya? Rok span atau rok
rok suai. Suai. Ya, rok sepan ya, rok sepan. Kalau rok sepan tuh ada di sini, kalau ini rok suai, yang ini rok align begini. Nah ini dikeluarkannya berapa senti? Boleh 5 sampai 7 senti. Ya, jadi dari apa nih bagian badan ini bisa nanti langsung dikeluarkan 7 cm atau 5 cm, antara 5 sampai 7 cm baru kita bentuk. Nah dan di sini lurus aja ya, misalkan panjang roknya tadi berapa, 92 cm dari pinggang. Nah ini kita 92 baru kita lurusin aja, jangan dinaik-naikin ya. Nanti pada saat ibu cek baru oh ini dinaikin seperti itu. Jadi jangan dulu dinaikin, lurusin aja ya. Nah kalau sudah, ini udah semua ya, udah jelas semua. Udah. Oke. Kalau sudah jelas semua, kemudian kita karena ini dikembangkan atau rok seperempat. Kalau ibu, ini kalau untuk mengembangkan rok itu macam-macam rumusnya ya, macam-macam tekniknya atau caranya. Tapi yang ibu buat ini kita bagi 3. Nanti ini tidak ada kupnatnya. Yang di bagian roknya tidak ada kupnat. Kupnat hanya pada bagian apa? Pinggang Pada badan. bagian pinggang sama apa ini? Bagian sisi. Kenapa ibu bagi 2 bagian sisi? Karena supaya tidak ada di sini. Di sini juga nanti bentuknya bagus. Jadi ibu setelah pola dasar, ini kan pola dasar ya. Nah ini kalian dari pola dasar ini jangan digunting dulu. Biarin aja, tapi kamu gunting bentuk luarnya, bentuk silornya aja yang kalian gunting. Nah seperti ini. Ini punya Alfi sudah ibu pindah. Jadi tadi di sini kan lebar ya. Kalau ini kita tutup, di sini kan bukanya terlalu lebar, terlalu banyak kupnatnya. Lebih dari 3. Tadi tuh ada 7 sampai 8 cm kalau nggak salah. Kemudian ibu pindah ke bagian sisi di sini. Jadi nanti di sini nih ada kupnat dan bagian bawah sini ada kupnat. Jadi ada berapa kupnatnya? 2. Ada 2. Dari garis bahu pindah ke sisi dan pindah ke sisi ya, dari bagian bahu. Nah seperti ini. Nanti kalian seperti itu juga. Jadi sebelum di sini kalian bentuk dulu, kalian geser dulu. Ya kalau untuk yang garis princess gampang seperti ini. Sama. Tapi saran ibu jangan digunting seperti ini dulu. Biarin aja. Ada yang masih utuh polanya? Itu teman kamu. Nah, ini kalian biarkan aja dulu. Gak usah ditambahin kampung, gak usah dikeluarin dulu. Ini adalah pola dasar kalian. Jelas ya? Pola dasar yang sudah kamu uji coba pada kemarin ya. Pada saat kamu buat kemarin, ini adalah pola dasarnya. Tanpa ada kampuh dan kampuh ada atau tanpa ada dikeluarkan 2 cm. Jelas ya? Nah, setelah ini baru kita bentuk seperti ini. Yang tidak ada kupnat, yang tidak ada garis princessnya, lebih baik dibentuknya seperti ini dulu. Jadi sebelum membuat ditempel di sini, kalian bentuk, kalian rubah dulu apa ini? Kalian rubah dulu garis kupnatnya. Kupnat di sini ditutup, kemudian kita gunting bagian apa ini? Kira-kira sepertiga dari bagian apa? Sepertiga dari sisi. Kalau sisinya 17 berarti berapa sepertiganya? 6 sekian ya, 6, sekian seperti itu. Nah seperti ini. Nah nanti ini kita hubungkan, ini kan dibagi 3 ya, bawahnya juga dibagi 3. Kemudian kita hubungkan, ini belum selesai ya tadi ya si Alfi, ini kita hubungkan. Nanti ini kita apa ini, kita gunting. Sebelumnya kalian tambahin untuk apa ini, kampung dulu ya, supaya nanti kamu kerjanya nggak bolak-balik. Kamu tambahin kampung. Baru setelah itu kita gunting, kita kembangkan. Jelas? Jelas. Hari Rabu ini sudah harus jadi depan dan belakang. Jadi dalam arti kamu sudah membuat seperti ini. Ini bagi yang model gaunnya seperempat. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Ibu. Kalau kan ada seperempat yang depan belakang beda. Itu Bisa nanti dibentuknya di sini. tapi buat dasarnya dulu.
iya ini pola dasarnya dulu. Nanti semuanya dirubah. Jadi kamu jangan ini langsung digunting, tapi nanti kita rubah dulu. Nanti ada gambarnya lagi. Ini yang punya Alfi ini modelnya itu nggak ada cowok nggak? Atau Cowok. sama? Sama. Sama. Nah kalau sama gampang. Tapi kalau misalkan ini bisa nanti kita bentuk. Ibu berarti Yang mereka depan. hari Rabu udah dibikin pelebaran Pelebaran. atau yang ini aja dulu? Ini aja dulu. Ini aja dulu. Ibu mau Iya, lihat pelebaran. kamu sudah benar belum? Karena nanti kalau kamu sudah mulai ada lapisan, ada kerak, kamu pusing sendiri. Ibu juga pusing. Ibu yang ngecek kamu berapa ini? 30 sekian orang. Ibu cuma berdua sama Bu Eliza. Mabok nanti. Ya. Banyak karena bagiannya tuh banyak. Nanti belum kamu apa bagian kuringnya. Nah setelah ini selesai, baru nanti kamu sudah tahu kan caranya membuat kerah. Shanghai. Kalau yang model ini cuma ada kerahnya aja, jadi nggak ada lapisan. Lebih gampang. Kalau yang di sana ada Lapisan. lapisan, karena model yang punya Ica nggak ada kerahnya, cuman garis leher bulat, jadi ada lapisan. Udah jelas sampai sini? Jelas. Nanti di bagian belakang sini dibuat pola belakang. Pola belakangnya di sini. Digeser dulu ya. Nanti yang pola belakangnya digeser. Jadi ada tambahan apa ini? Kampu. 3 cm untuk resleting. Resleting. 3 cm aja. Jadi kamu garis dulu 3 cm sampai ke bawah, baru kita geser, baru kita jiplak polanya seperti ini. Itu harus digunting juga nggak Bu yang kayak di belakang sih? Yang di bawah sisi Anak ini. Ya, kenapa? yang bagian belakang, pola belakang. Pola belakang nggak usah, kan pola belakang nggak ada pun kutnat kan cuma 1 cm. 1 cm itu langsung dibuang aja. Kalau untuk yang bagian belakang ya, kutnat bagian belakang kan ada tuh di bagian bahu, itu Iya. langsung dibuang aja. Nggak pakai. Jadi nggak pakai. Nggak pakai kan? Jadi nggak pakai Kupnat. kutnat. Jelas ya? Kutnat hanya ada di Pinggang. kalau yang bagian belakang Bawah. ada di mana? Bawah. Pinggang. Pinggang. Sudah jelas ini? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Mau Bu. Jadi yang dibagi itu yang di pinggang sama di sisi. Jadi Ini. 3. Yang mana? Iya. Yes. Ini untuk menentukan kutnatnya. Ya, kutnatnya ini kamu bagi 3, baru yang ini langsung disamain. Di Kunat, hubungan kunat. tinggi puncaknya. Kemudian kita gunting. Kita tutup di sini, dia otomatis terbuka. Ya, jadi seperti yang ini punyanya si jadi ada 2 kutnat nanti. Yang ini sama ini lagi. Jelas ini? Jelas. Jelas? Ada masih belum jelas? Kalau princess gimana? Itu kan kutnat. Princess. Kamu yang model roknya yang mana? Ini kayak di sana ini, model princess. Nah sekarang yang di sini. Bisa agak Amani. Ini kurang ini ya. Ada pensil yang lebih tebal. Iya. Ini spidol. Ya. 5 kayaknya. Bahu saya beda. Bawa. Pegang nih. Punya Bu Ega. Ada aja. Ini gue nggak bisa lihat. Enak banget jadi ya Bu. Nah ini sudah sesuai dengan pola aslinya ya. Pola dasar kalian kan seperti ini ya. Ada yang sistem poli ya. Sistem menak kan seperti ini. Sistem semuanya kutnat. Iya. Kan sama semua kan? Berarti Iya. udah nggak bisa dirubah. Iya, kayak gitu. Yang ini. Diem sih, Pi. Siapa kalau Ada. Oke ya. Kalau yang ini adalah garis princess pada bagian apa? Bagian bahu. Garis princess itu ada 2 bagian bahu dan bagian kerung? tarung apa ini? Lengan. Tarung lengan. Nah kebetulan yang punya Ica ini adalah dari garis bahu. Dari polanya, ini pola aslinya tuh yang ini ya. Ini pola asli. Itu kita keluarkan, kita masukkan 1 cm sama, kemudian ini kita turunkan 2 cm. Gunanya itu apa? Lebih longgar. Untuk kelonggaran supaya kamu nggak kecekek.
ya, apalagi kalau nanti buat sekarang Shanghai. Nah seperti ini udah nih yang dikeluarkan ini adalah garis yang baru. Terus kemudian nah ini kita bentuknya ini gampang ya, tinggal kita bentuk aja. Pakai bentuknya nanti pakai penggaris apa ini? Penggaris panggul. Oh ya, ya. Supaya bentuknya nanti agak rapi ya, agak berbentuk nanti. Iya, agak bengkok. Nanti pokoknya kalian gambar aja nanti pada saat ibu cek ibu apa ibu koreksi ya. Oke, ini sama turun 2 keluar 2. Ini adalah pas di garis pinggang. Nah, yang bagian belakang ini seperti ini. Tadi ibu geser ya ininya ya. Ibu geser karena terlalu ke dekat ke ini. Kemana nih ke tengah belakang. Jadi ibu geser, ibu bagi 2, ibu geser terus kemudian ibu bentuk. Nah, garis ini, garis yang perpotongan ini yang pertama ini harus sama supaya nanti garis depan dan belakang itu ketemu. Jelas ya? Kalau di sini misalkan 5 cm berarti yang di sini adalah 5 cm. Ya. Nah, ini sama. Ini garis turun leher tadi itu di sini adalah dikeluarkan juga 1 cm, ini 2 cm, turun 2 cm. Nanti kita cek. Garis bahu ini harus sama dengan garis bahu yang ini. Garis bahunya ini tanpa kumat ya. Jadi ini misalkan 4 cm tambah 6 cm ini 10. Berarti garis bahu yang di sini harus berapa? 10. Harus 10. Intinya semua yang bagian-bagian yang disambung bahu, sisi atau sisi rok itu panjangnya harus sama depan dan belakang. Jelas sampai di sini? Nah, ini juga. Ini kan ada garis besarnya. Garis besarnya kita bentuk aja nih. Sudah kita bentuk. Jelas sampai di sini? Oke. Nah, sekarang kita bagian roknya. Nah, ini kan kita tadi sudah keluarkan 2 cm ya. Jadi di sini. Nanti yang kita buat lingkar roknya itu yang mana? Apakah lingkar pinggang kamu yang asli atau yang sudah dikeluarkan? Yang sudah dikeluarkan dikurangi dengan apa ini? Nah, semuanya nggak usah dihitung. Ini kamu ukur, ini kita ukur sampai yang ada tambahan 2 cm untuk kelonggaran. Ini juga kita ukur tanpa kumat. Kalau misalkan lingkar pinggang kalian 68, 64 deh, 64. Terus kemudian ada tambahan 2 cm di sini, ada tambahan 2 cm di sini. Lingkar pinggang kamu jadinya berapa? 66. Jadi berapa? Jadi berapa? Ini kan kita keluarkan 2 cm. Ini kita keluarkan 2 cm. Jadi lingkar pinggang kamu berapa? Jangan itu kan baru sama badan doang. Oh iya ya. 4 tambah 8. Jadi kita tambah berapa? Tambah 8. Karena ini adalah baru setengahnya. Kalau pola ini, masih bingung ya? Kenapa ini adalah dibagi setengah, dibagi seperempat? Ini tambah ini itu adalah ini kan baru ini berapa ini kalau kamu bikin pola? Seperempat kan? Seperempat, ini seperempat. Terus yang bagian belakang seperempat, bagian belakang lagi seperempat, jadinya kan 1. Iya. Jadi ini dikali berapa ini? Oh, 4. Jadi kalau ada tambahnya 2, terus ini 2, 4. Terus dikali 2 lagi, berarti ditambah 8. Berarti kalau lingkar pinggang kita awalnya 64, setelah kita pecah pola, penambahannya 2 cm, lingkar pinggang kita jadi berapa? 72. 64 ditambah 8. Orang belum kok. Hasilnya 72. Nanti masih cek lagi, kamu ceknya mendingan ukurannya aja ini, tambah ini, ukurannya untuk mat. Setelah itu baru kita bentuk apa? Buat pola rok setengah lingkar. Rumusnya bagaimana rumusnya masih ingat? 3 dikali lingkar 1 Sepertiga dikali lingkar pinggang dikurangi 1. Nanti pada saat udah jadi kalian cek lagi supaya hasilnya nanti bisa sama dengan lingkar pinggang bagian apa nih? Bagian
badan. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ibu mungkin mereka belum paham ibu untuk yang princess cara nentuin pola roknya di bawahnya gimana ibu? Kalau roknya itu bagus kan? Oh kalau yang roknya Seperempat yang kelebaran. ini ya? Iya, Sama aja kayak gitu. Sama aja. Ini kumannya nanti kan hilang ya? Iya. Itu juga hilang kumannya. Jadi garis akan garis terus. Ada bayangan nggak? Belum ada bu. Nanti kalau kamu sudah gunting, sudah mulai jahit, baru oh ternyata begini. Jadi ini. Berarti kalau kali ini bisa. Kalau setengah lingkaran semuanya dipisah juga. Yang ini juga pisah. Ini kan ada jahitan di bagian pinggang. Ngerti nggak? Iya. Ini ada jahitan di bagian pinggang. Ini juga ada jahitan di bagian pinggang. Ibu, kalau anak yang kan anak-anak saya rata-rata udah pada bikin rancangan bahan ibu, dan mereka pakai rumus yang saya buat ibu untuk seperempat lingkar. Apakah itu masih boleh pakai cara kayak gitu ya? Kalau seberapa lingkar yang gimana caranya? Saya lingkar pinggang, jari-jarinya ibu lingkar pinggang dikali 0,64 ibu. Nanti asalkan nanti pada saat di sama aja sih sebenarnya. Asalkan pada saat disambung dengan ini sama. Iya, nanti Tetap harus kalian cek yang dicek nanti. harus yang ininya bu. Kalau seperempat itu takutnya nanti iya tetap harus kalian cek. Ya, kalau di sini lingkar pinggang kamu ketemunya berapa, setelah kamu bikin seperempat itu jadinya berapa? Jelas. Makanya nanti kalau ibu, kalau kamu ingin menghitung ini, kamu tulis di sini. Lingkar pinggang, oh ini ukurannya misalkan 7, ini misalkan 15. Tetap kalian tulis supaya kamu nggak ngukur lagi. Kalau ibu tanya berapa lingkar lehernya, ngukur lagi. Berapa lingkar lengannya, ngukur lagi. Lama nanti kamu. Jadi mendingan kamu apa? Sudah kamu tulis di sini. Kamu tulis, oh bu, panjang sisinya ini berapa, kamu tulis. Jadi kamu akan lebih memudahkan kalian untuk apa? Ingat ya. Bukan nanti berapa ukuran lingkar pinggang kamu. Sebentar bu di buku pola. Carinya lama lagi. Udah gitu salah lagi ukurannya. Ya. Jadi kayak gini saran ibu kamu tulis nih. Panjang sisinya berapa nanti kamu tulis. Semuanya harus apa kita cek. Jangan sampai nanti setelah kamu jahit bu kok depan belakangnya nggak sama. Berarti kamu nggak cek pada saat mengukur panjang sisinya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Pusing? Nanya. Pusing. Terus saya mau nanya, kalau misalkan baju saya itu coconut princess, tapi bawahannya itu seperempat, rok dikembangkan, rok kembang. Itu gimana? Sama aja. Ikutin mimik pola ini. Kalau kamu misalnya udah yakin dengan dari Bu Eliza. Karena kan yang diukur yang ininya lagi, tetap harus dicek ulang lagi, harus sama kayak di badan. Ada yang bertanya? Ada tapi nggak tahu mana. Tadi ada anak murid saya kan yang ibu bilang kurang tepat pola belakangnya. Memang dia perbedaannya sangat tinggi dari depan sama belakang. Dicek Penyebabnya lagi. apa ibu? Makanya dicek lagi tuh. Nggak mungkin perbedaannya terlalu tinggi. Mungkin kamu salah ngambil ukuran. Ibu, kalau perbedaannya sekitar 1 cm tetap harus di Apanya? Dia jadi pola depan dan pola belakang. tinggi pola depan sama belakang normalnya berapa? Iya, berapa? Kalau misalkan ini 32, ini biasanya 37 atau apa, dicek aja. Melihat badan anaknya, karena kan masing-masing kan beda-beda. Tadi juga siapa tadi yang ke ibu tadi yang apa? Adi. Nah iya, itu ibu lihat aja udah ini salah ini. Waduh. Salah. Kalau kamu nanti sudah berpengalaman, itu nanti melihat pola aneh gitu udah kelihatan ini mesti ada yang salah mungkin di pengambil ukurannya. Gitu ya. Ibu maklum kamu kan masih istilahnya ibaratnya kan baru beberapa kali itu aja kan, belum banyak praktek mengambil ukuran. Itu mungkin salahnya di situ. Bukan salah ya, mungkin kurang tepat dalam mengambil ukurannya. Makanya tadi ibu bilang coba cek antara depan dan belakang. Itu harus apa? Harus seimbang berkali-kali. Makanya pakai apa? Untuk amalnya kamu pakai pita ukur. Terbang kita ukur. Karena kalau pakai gesper jadi beda. Iya, karena kalau kita pakai gesper beda lagi, bergeser lagi itunya. Karena apa? Kalau untuk letak pinggang itu pada saat kamu berkaca pinggang begini, yang ini adalah lingkar apa ini? Jatuhnya lingkar pinggang itu di sini. Kamu merasa enak di sini. Oh di sini ini adalah lingkar pinggang. Enggak harus selalu sejajar dengan apa? Pusar. Ya, jelas.
Oke. Ada mau ditanyakan lagi? Cukup. Sama kayak Buya, roknya itu depannya rada pendek, tapi belakangnya itu cara buatnya gimana? Masih Kamu ngikutin yang pola ibu ini atau yang Bu Eliza? Bu Eliza itu dari kalau Eliza Udah itu, ada saya ajarkan. dari setengah lingkar ya, dari seperempat lingkar. Seperempat lingkar ibu, jadi kan Nah itu lebih sama aja intinya ya. Kalau lingkar malah lebih gampang lagi, tinggal dibentuk aja. Bagian depan dia apa dipendekin. iya. Boleh kalau kamu nyamannya dengan Bu Eliza silakan. Ibu kan memberikan yang Cara lain. cara yang lain. Caranya lain. Itu nggak apa-apa kalau misalnya kamu dengan Bu, saya ngertinya dengan Bu Eliza silakan. Kamu rekam ya? Orang penting kan? Iya. Kenapa? Saya mau nanya, jadi